Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan, Mas Dido, gimana caranya biar bisnis nggak ada komplain? Teman-teman udah dengerin cerita saya nggak di awal? Ini buat teman-teman yang gabung di grup reseller White Crown Kurma ya. Saya kan pernah cerita ada pelanggan yang komplain, padahal itu bahkan bukan komplain dengan produk kami. Kami aja layani gitu. Jadi sebenarnya komplain itu adalah waktu yang paling pas, adalah karunia lah boleh dibilang, adalah karunia yang Allah berikan kepada kita untuk membalik keadaan. Yang mana komplain itu sebenarnya adalah bekal buat kita bisa membuat pelanggan itu puas dengan kepuasan yang lebih tinggi lagi. Kenapa gitu? Pertama, komplain itu sebenarnya bukan nyinyir kan. Komplain itu bukan nyinyir. Komplain itu protes. Komplain itu kalau orang Jawa sambat. Ngeluh ya. Ngeluh ke kita. Pantes memang sepantasnya pelanggan itu ngeluh. Dan kalau menemukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia pesan. Nah, itu adalah waktu yang tepat menunjukkan kredibilitas kita bahwa kita adalah sales atau pedagang yang bertanggung jawab. Tanpa adanya komplain, sebenarnya kita kadang jadi nggak bisa ngukur apakah benar-benar itu apakah benar produk kita, layanan kita itu udah maksimal. Jangan-jangan pelanggan yang kita hasilkan itu nggak komplain, padahal mah ada keluhan, tetapi tidak menyampaikan. Dan justru yang seperti ini malah yang bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi dia komplainnya ke orang lain. Kalau dia komplain ke orang lain, bahaya. Sedangkan dia nggak komplain ke kita. Jadi tahu-tahu dia kecewa, lalu ngomong kemana-mana, jangan beli sono deh, jelek barangnya, bla 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 gitu ya. Tapi kalau ada yang komplain ke kita, itu adalah feedback paling bagus. Kenapa? Karena kita jadi punya koreksi, bisa memperbaiki diri dengan sesegera mungkin. Kita jadi mikirin gimana caranya pelayanan kita, produk kita menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Tanpa ada komplain, kadang kita nggak punya alarm, laris aja terus gitu ya, mulus aja gitu ya. Nah, tinggal kita seberapa bertanggung jawab di sana. Kalau kita sangat bertanggung jawab, bismillah, maka pelanggan akan menjadi loyalis. Maka mereka akan bukan lagi jadi pelanggan ini, tapi beneran setia, jadi fans, jadi penggemar gitu ya. Nah, itu yang membedakan kita dengan pedagang lain. Itu ada kesempatan. Yang mana alhamdulillah komplainan itu banyak. Misal kita jualan kurma ini, itu produk yang di belakang saya ini, itu isinya barang returan semua, yang mana ya akhirnya saya makan sendiri. Karena sebenarnya kadang komplainnya tuh yang nggak seberapa. Kadang kan kalau kurma ada kutunya, kadang kutunya tuh cuma ada di satu kurma, ada di 2-3 kurma, tapi ya namanya ini ya di generalisir berkutu semua gitu ya. Padahal kadang enggak, tetapi ya it's okay, nggak ada masalah ya, kita ganti aja dengan kurma yang lebih baik. Nah, yang lebih baik, udah habis itu clear. Malah hari ini semua pelanggan saya jadinya malah beli ke kita terus ya, Bro ya. Iya. Ini ada si bos jagoan closing nih. Halo, selamat malam. Oke. Nih bentar. Ini kan Herul ini nerima komplain sering banget ya kan? Wah, sering banget saya. Sering banget. Iya. Maksudnya sering banget itu gini. Sering bangetnya tuh lebih banyak dari teman-teman yang lain. Karena Kang Herul ini sehari bisa closing berapa, Kang? Sehari bisa closing 50-an lah saya. Sehari closing 50-an. Jadi kalau seminggu ada satu komplain mah wajar gitu ya. Wajar. Sangat wajar. Tinggal kita kasih garansinya aja kan. Intinya kita bertanggung jawab atas dagangan kita lah. Nah, malah banyak pelanggan-pelanggan yang akhirnya nggak berani beli di tempat lain karena apalagi misal di marketplace ya. Di sana kan kadang bingung ya untuk komplain mau kemana kan. Iya, betul. Nah, kalau ke kita karena langsung chattingan, komplainnya kan simple, tinggal ngechat ulang aja kan. Iya. Dan barang kita kirim balik, kita kirim lagi gitu. Iya. Dan malah mereka itu banyak yang beli lagi ya. Iya, repeat order. Repeat ordernya tuh
Padahal belum Ramadan tapi mereka udah beli lagi ya. Beli lagi, alhamdulillah. Ada yang kadang cuma ngetes ya. Iya. Satu. Kadang ada ngetes satu baru. Habis setelah itu baru pembelian banyak. kedua banyak dia belinya. Dan ada juga yang habis komplain kita ganti malah puas, malah sangat-sangat puas. Sebenarnya komplain itu adalah senjata buat kita juga. Senjata bahwa produk kita itu produk paling bagus dibandingkan gitu. dengan kurma lain. Karena apa? Karena Terkadang mereka tidak tahu gitu kan. Kalau yang pertama beli biasanya, wah kok kurmanya keras. Tapi kita jelasin secara detail tentang kurma ajwa, bahwa kurma ajwa itu khasiatnya berbeda dengan kurma yang lainnya gitu kan. Nah mereka baru tahu oh gitu kurma ajwa, itu baru konsumen yang pertama beli gitu ya. Benar. Karena beberapa yang baru pertama beli kurma ajwa tuh nggak tahu kalau ajwa itu memang padat. Jadi kurma tuh beda-beda. Iya, beda-beda. Dan orang ngertinya kurma itu yang bagus sukari. Udah gitu aja. Sukari itu lembut banget. Benyek kalau orang Jawa bilang melenyek. Iya. Kalau orang Jawa bilang itu melenyek. Yang suka tuh mbah-mbah karena nggak perlu ngunyah kan. Nah, kurma ajwa itu lebih padat. Dan orang ngiranya itu keras. Itu juga komplain loh. Mereka komplain padahal itu hal yang wajar buat kurma ajwa ya. Iya, emang. Setelah kita jelaskan, oh emang gitu ya. Iya. Kurma aja udah kayak dodol gitu. Kurma aja itu udah kayak makan dodol rasanya coklat. Nah kayak gitu, itu juga komplain. Terus tapi setelah dijelasin oh baru paham. Bahkan mereka akhirnya beli lagi. Terus kutu gitu ya kita ganti aja ya. Garansi, tadi di belakang tadi itu ya ada beberapa yang kayak gitu kan. Ya kita garansi aja. Iya, kasih garansi. Dan akhirnya mereka malah jadi lebih yakin belinya ke kita terus aja. Karena apa? Udahlah belinya mau sama White Crown aja, sama Kang Herul aja kayak gitu. Sama saya aja. Kenapa? Kalau udah di sana pasti dikasih garansi. Kalau jelek barang diganti. Dan itu adalah kepercayaan juga konsumen yang udah beli di kita, baik COD atau transfer. Dia itu pasti nggak bakalan kemana karena mereka itu mencari yang amanah biasa karena udah dirasain sama beliau dan beliau itu kesini aja gitu belinya. Dan akhirnya mereka nggak ngelihat harga kita, nggak bandingin lagi sama yang di Shopee lebih murah Mas Dido, nggak bisa nego nih, nggak bisa bla bla bla. Ibu maaf ibu kalau di Shopee yang nggak tahu kenapa ya bisa semurah itu. Kalau saya bilang gitu, tapi kalau ibu mau coba beli di Shopee dulu monggo bu, nggak apa-apa. Nanti setelah selanjutnya baru beli di kita nggak masalah kok, tapi mohon maaf banget karena kurma kita emang kurma yang bener-bener fresh, terjaga, emang ini stok baru bukan stok lama, jadi ya mohon maaf harganya memang standarnya segitu. Nah setelah diberitahu kayak gitu akhirnya malah mereka jadi ragu mau beli Shopee ya. Akhirnya ya udah deh saya nyoba satu dulu, pas udah klop udah beli terus, bahkan beli yang kedua tuh bisa sering ngirim 5 gitu ya. Biasanya buat dia itu merekomendasikan buat keluarga, teman-temannya pada titip-titip gitu. Nah, itu teman-teman, bahkan kalau teman-teman pernah dengar ceritanya Bob Sadino ya. Dan ini juga saya ceritakan ke teman-teman semua. Bob Sadino itu dulu punya trik karena nggak punya budget promosi buat ngiklan, buat bikin brosur dan sebagainya. Dulu Bob Sadino itu menjual jadi telur ayam petelur yang kulitnya coklat, yang cangkangnya coklat itu, yang pertama kali membawa ke Indonesia itu Bob Sadino. Keren ya. Dan yang ayam potong yang warnanya putih itu juga Bob Sadino, karena dulu sebelumnya itu semua orang makan telur ayam kampung dan makan daging ayam kampung. Iya. Nah akhirnya karena Bob Sadino bawa telur itu nggak ada yang percaya, emang enak, emang nggak bla 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 lah. Nah akhirnya pertama beliau jual adalah ke kompleks perumahan ekspatriat, orang-orang bule semua. Nah, Bob Sadino punya strategi pemasaran, yaitu dengan cara apa? Dengan menyisipkan telur busuk di setiap pelanggan yang cerewet. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ngomel aja minta nego, alah murahin dulu dong. Ini kan pelanggan baru, biar beli lagi, biar bla bla bla. Udah ini juga telur belum laku-laku amat kan, telur baru, aduh udah murahin aja bla bla. Nah setiap ada pelanggan yang seperti ini, dia selalu sisipkan telur busuk. Dan itu sengaja. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa komplain adalah senjata membuat orang itu setia, bahkan bukan lagi setia, tapi jadi evangelis kita. Evangelis itu apa?
Kalau teman-teman belajar bisnis lebih dalam lagi, teman-teman itu sebenarnya ujung dari bisnis itu menciptakan evangelis, bukan lagi fans. Evangelis itu bahasa gereja soalnya ya. Evangelis itu penginjil. Karena ilmu marketing itu kan berkembang di barat ya. Iya. Akhirnya istilah-istilahnya pakai istilah barat. Kalau ilmu marketing itu berkembangnya di Indonesia, mungkin istilahnya adalah menciptakan jamaah. Setelah jamaah adalah menciptakan dai ya gitu ya, pendakwah. Jadi dia yang mendakwahkan produk kita, dalam tanda kutip mendakwahkan tuh bantu mereferensikan ke yang lain. Udah belinya ke Whitebrown aja beneran, dijamin kalau jelek diganti. Dia sendiri yang ngomong. Nah, Bob Sadino mengerti tentang hal itu. Akhirnya Bob Sadino itu nyisipin telur busuk. Kenapa berani? Karena orang yang cerewet pasti balik, pasti komplain. Kalau orang pendiam malah bahaya. Karena pendiam tuh diam-diam nggak beli. Diam-diam udah nggak jadi langganan lagi. Kok tahu-tahu nggak pernah datang lagi. Tahu-tahu pelanggan lain juga nggak beli. Ternyata dia cerita ke yang lain, ih kemarin dapet telur busuk tahu bla bla bla. Ini bahaya nih. Justru yang bagus itu adalah pelanggan yang komplain. Pelanggan yang komplain itu adalah pelanggan yang masih sayang sama produk teman-teman dan masih percaya sama teman-teman. Nah, tunjukkan bahwa kita memang pantas untuk dipercaya dan memang bisa dipercaya. Nah, Bob Sadino akhirnya beneran dikomplain. Orang-orang cerewet itu datang. Cocok katanya. Kenapa? Orang komplain inilah yang menjadi menjadi kekuatannya. Menjadi tools marketingnya Bob Sadino. Karena apa? Setelah datang, Bob Sadino bilang, yang busuk berapa butir, Ibu? Kemarin aku nemu satu. Oh iya, ya sudah. Karena ibu mendapatkan satu telur busuk, mohon maaf sekali. Sebagai permintaan maaf, saya ganti satu telur busuk itu dengan 1 kilo telur segar. Gak sampai di situ, karena ekspatriat zaman dulu ya. Ini ceritanya memang seperti itu ya. Karena ekspatriat itu bule-bule ya. Bule-bule di Kemang itu kan banyak. Bule-bule itu senang anggrek. Sebagai tanda permintaan maaf saya, anggrek ini untuk ibu. Zaman dulu anggrek itu mahal ya. Anggrek ini untuk ibu, bisa ditanam di rumah, bisa menghiasi rumah ibu. Karena orang bule itu sangat suka dengan orchard ya. Orchard itu anggrek. Jadi itu senangnya double gitu ya. Habis dikasih telur diganti 1 kilo plus dikasih orchard anggrek. Pas pulang, oh iya mohon maaf ibu mau pulangnya kemana? Oh mau pulang ke sana, mau pulang ke perumahan Anu. Tenang aja ibu, saya pesankan becak free buat ibu. Jadi habis itu semua orang, ini kan orang yang cerewet kan. Nah orang cerewet ini kan ya pulang ke rumah, belinya telur di sana aja deh. Udah deh. Kalau dapat yang busuk aja, pasti diganti. 1 telur busuk diganti 1 kilo. Itu zaman dulu itu. Akhirnya orang berbondong-bondong datang ke warungnya Bob Sadino berharap dapat telur busuk. Karena gantinya banyak. Akhirnya mulai dari situ telur ayam petelur yang kita tahu sekarang ini merebak di seluruh Indonesia dan semua pebisnis besar ikut-ikutan. Padahal yang pertama kali mentenarkan Bob Sadino tanpa iklan, tanpa brosur, tanpa apapun, hanya mengandalkan emak-emak cerewet. Dalam tanda kutip ya, cerewet itu maksudnya ribut gitu ya. Lagi gitu teman-teman. Jadi menurut saya buat teman-teman yang masih baru mau masuk dalam ranah bisnis, gak usah takut dengan komplain. Karena itu sebuah keniscayaan. Pertama-tama hampir semua bisnis itu pasti mengalami komplain. Kecuali teman-teman udah punya sistem yang bisa menghilangkan semua defect, menghilangkan semua kerusakan. Seperti yang Toyota lakukan beberapa puluh tahun ke belakang. Tapi awal-awalnya ya hancur-hancuran juga. Tapi setelah nemu sistemnya, setelah menemukan caranya, semuanya bisa diselesaikan. Gitu ya teman-teman, semoga bisa menginspirasi. Salam juga dari Kang Herul. 1000 penjualan ya 1 bulan saya. Udah ya? Udah tembus ya? Udah tembus. Sudah tembus 1000 piece. Alhamdulillah. Wow. Jadi udah komplain mah ada lah ya. Iya, komplain mah ada, itu mah udah
Dah. Biasa yang penting kitanya bisa menjelaskan ya keunggulan produk dulu aja ya. Kayak kurma ajwa itu yang dibeli itu mau khasiatnya apa, cuma makan kurma doang itu yang dijualnya. Gitu. Kita jelasin hasil secara kesehatan, pasti mereka akan tetap setia ke kurma ajwa gitu ya. Gitu, habis ini ada kurma yang lainnya nih. iya, insyaallah kurma mejol ya. Oh, udah dibocorin ya. Kurma mejol insya Allah ya. Itu kurma satu kurma premium berikutnya. Karena yang satu dari Madinah pernah di ini Rasul. Nah, kurma mejol ini punya apa ya? Orang tuh kebawa emosi karena memang kurma mejol ini yang menghidupi Palestina. Karena ada kurma yang dari mejol mejol Palestina, ada mejol dari satu lagi dari Yordan. Jadi salah satu kurma yang menghidupi Palestina itu mejol. Makanya banyak orang yang membeli mejol karena pengen ya apa ya, ada perasaan membantu teman-teman di Palestina. Gitu ya teman-teman, jangan menyerah, jangan takut komplain, tapi kalau memang mau tetap takut ya nggak apa-apa sih, hilangkan rasa jadi malah ya tapi di situ sih yang membuat para pebisnis itu melenggang sendiri, karena kalau semuanya berani nanti pesaingnya banyak juga sih ya. Jadi nggak apa-apa juga kalau ada sebagian orang yang takut bisnis, nggak apa-apa, silakan ya, nggak apa-apa, itu bener-bener ya masing-masing ya. Tetapi kalau teman-teman mau berbisnis, mau jadi pebisnis, jangan takut dengan komplain, karena itu adalah senjata kita untuk bisa mendapatkan penggemar, bisa mendapatkan fans, bahkan tadi evangelis, pendakwah produk-produk kita. Mereka tuh jadi apalah pokoknya die hard ya. Pasukan berani mati buat ngomongin kita. Bahkan kalau White Crown di ada yang ngeledekin gitu, mereka yang emosi gitu. Segitunya gitu ya. Ya kayak penggemar sepak bola gitu kan, gimana sih, klubnya dihina ya pasti belain gitu ya. Sampai seperti itu, dan itu adalah bisnis, dan memang bola itu sebenarnya juga bisnis. Gitu aja ya teman-teman, semoga memberikan sedikit inspirasi ya, semoga menjadi penguat teman-teman yang jualan, bahwa komplain nggak bisa dihindari, tapi kita harus hadapi. Itu aja, terima kasih, salam sukses buat teman-teman. Boleh di-share jika bermanfaat, boleh di-subscribe juga jika teman-teman ingin mendapatkan konten-konten bermanfaat buat kehidupan teman-teman di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.